Kalau Anda sedikit penasaran tentang bentuk dari jamur jakaba, jadi inilah penampakan dari jamur jakaba tersebut. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat membuat video dari proses pembuatan pupuk dari jamur jakaba. Jamur jakaba merupakan salah satu pupuk organik yang mudah sekali untuk kita kembangbiakan. Sebagai seorang penghobi tanaman sekaligus belajar berkebun dengan cara organik. Jadi di sini saya sangat tertarik untuk mengembangkan jamur ini sebagai alternatif pupuk organik yang saya pakai. Dapat Anda lihat di sini ada beberapa jamur jakaba yang sudah saya kembangbiakan dari beberapa bulan yang lalu. Dari beberapa kontainer atau tempat penampungan, jamur ini memiliki usia yang berbeda-beda. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk memanen jamur jakaba yang sudah saya kembangbiakan sekitar 50 hari yang lalu. Di sini juga saya lakukan pemanenan karena media dari jamur jakaba sudah terlihat bening. Ini merupakan indikasi air cucian beras tersebut sudah terfermentasi dengan sempurna. Sehingga kita akan mengambil airnya dan membiarkan jamur yang berada di dalamnya. Dan selanjutnya kita akan menambahkan air leri yang baru sebagai nutrisi tambahan untuk jamur jakaba yang kita miliki. Jadi air leri yang bening inilah yang kita pakai sebagai pupuk. Memang di beberapa video yang saya saksikan di channel lain, mereka memakai langsung jamur jakaba yang mereka kembangbiakan lalu dikeringkan. Selanjutnya di blender halus dan dicampur dengan air. Namun karena di sini saya memiliki stok air leri yang cukup banyak, jadi saya hanya mengambil air leri yang sudah bening dan menggantinya dengan cadangan air leri yang baru pada jamur jakaba yang sudah kita kembangbiakan sebelumnya. Jadi proses penggantian air leri atau cucian beras ini selalu saya lakukan setiap 1 bulan sekali atau sekitar 50 hari sekali. Jadi jika air leri sudah nampak bening pada jamur jakaba yang kita kembangbiakan, air beningnya saya ambil sebagai pupuk, lalu saya tambahkan dengan air leri yang baru. Untuk mengembangbiakan jamur jakaba gampang-gampang susah. Jika Anda sudah memiliki biang, sangatlah mudah untuk mengembangbiakannya. Namun jika Anda mulai dari awal, membutuhkan waktu atau proses yang lebih lama, sekitar 50-60 hari. Seperti di sini dapat Anda lihat, ini adalah jamur jakaba yang saya kembangbiakan sekitar 45 hari, dan yang ini sudah berusia 60 hari. Jadi jika airnya sudah terlihat bening, kita ganti dengan air leri yang baru. Baiklah, setelah selesai melakukan pemanenan air dari jamur jakaba yang akan kita pakai pupuk, kini saatnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana saya mengaplikasikan air dari jamur jakaba ini pada tanaman saya. Di sini dapat Anda lihat salah satu contoh tanaman yang sudah saya siram hampir setiap hari atau sekitar 2 kali dalam seminggu. Ini adalah asam jawa, dan di sini juga nampak tanaman dari pare. Selain itu, air dari jamur jakaba juga cocok untuk tanaman hias yang kita miliki. Seperti di sini daunnya tumbuh dengan subur sekali. Oke, untuk proses aplikasi atau pemakaian dari air jamur jakaba ini, di sini saya akan mencampur air dari jamur jakaba dengan gelas takar seperti ini. Perbandingannya adalah 5:1. Di sini juga saya memiliki pupuk organik lain yang saya buat. Ini adalah asam amino ikan yang saya buat sendiri. Jadi selain air dari jamur jakaba, kita akan mencampur asam amino ikan tadi ke dalam
campuran pupuk yang kita buat. Di sini saya akan tambahkan 4 bagian dari air dari jamur jakaba. Lalu akan saya tambahkan dengan 20 bagian air. Selanjutnya saya akan menambahkan 4 tutup botol dari asam amino ikan tadi. Jadi dosis yang saya beri kepada tanaman tidak terlalu banyak. Hal ini karena saya sudah melakukan penyiraman dalam 1 minggu itu sekitar 2 kali. Oh ya, untuk asam amino ikan dapat Anda buat sendiri. Caranya sangat mudah. Kita hanya mencampur bagian-bagian dari sisa-sisa ikan seperti kepala atau perut ikan, dan kita campurkan dengan takaran yang sama dengan gula aren ataupun gula pasir. Lalu kita fermentasikan sekitar 2-3 bulan, dan seperti inilah hasilnya. Asam amino ikan sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman kita. Oke, setelah asam amino ikan tadi kita tambahkan pada campuran, kini saatnya ke seluruh bagian dari campuran yang tadi kita buat kita aduk sampai benar-benar rata sebelum kita melakukan proses penyiraman dengan cara dikocor. Oke, setelah diaduk dengan rata, seperti inilah tampilan dari pupuk organik yang kita buat. Nampak kecoklatan. Ini adalah warna dari asam amino ikan yang kita campur dengan air dari jamur jakaba. Campuran dari air jamur jakaba dan asam amino ikan sangat bermanfaat untuk segala jenis tanaman dan sebagai nutrisi organik tambahan untuk tanaman yang kita miliki. Jadi dengan memanfaatkan sisa dari air cucian beras setiap hari, lalu kita fermentasikan dan kita kembang biakan menjadi jamur jakaba, hal ini dapat membantu kita untuk mengembang biakan tanaman dengan cara organik. Jadi kita tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk mengembang biakan tanaman. Oke, sobat YouTube semua, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk mengembangkan tanaman dengan cara organik. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Dan jangan lupa hijaukan bumi dengan cara berkebun.